Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afrina Cecilia, Risa, Ayu Safira, Nabila Siva, Muhammad Isa. Melalui video ini, kami ingin menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan penyelamatan diri sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi. Langsung saja saya Risa bersama rekan saya Isa. akan menjelaskan tentang upaya mengurangi risiko bencana dan upaya penyelamatan diri sebelum bencana. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terjadi bencana seperti 1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. 2. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan atau dengan bersembunyi di bawah meja. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyelamatan diri sebelum bencana gempa bumi terjadi. 3. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persiapan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dan fondasi yang kuat. Selain itu, Anda bisa merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seperti penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya Nabila dan Lia akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan pada saat terjadi bencana gempa bumi. Saat berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun bangunan bertingkat. 1. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upaya keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah meja. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. 2. Jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadi kebakaran. 3. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. 4. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, letakkan semua tombol dan gunakan intercom untuk panggilan kepada pengelola bangunan. 5. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. 6. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Pada saat berada di dalam mobil, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan diri adalah sebagai berikut. 1. Saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil. 2. Jauhilah persimpangan pinggiran mobil Anda di kiri bahu jalan dan berhentilah. 3. Ikutilah instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lain seperti radio atau gawai. Dan apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Dan yang terakhir, saya Aprina beserta satu rekan saya, Ayu, akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan setelah terjadi bencana gempa bumi. Beberapa hal yang dapat dilakukan setelah terjadi bencana gempa bumi, yaitu 1. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. 2. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda
yang membahayakan pada saat evakuasi. 3. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. 4. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. 5. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung, instalasi listrik, dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. 6. Jika di dalam mobil, berhentilah tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan upaya penyelamatan diri sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami jelaskan, semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan diingat oleh para penonton. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.